Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam penuh kasih dan damai sejahtera. Selamat datang di Bijaksana Channel dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali menonton video renungan di Bijaksana Channel ini. Kiranya Allah Bapa memberkati kita semua dengan segala kebaikan yang melimpah dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita berdoa untuk membuka renungan ini. Allah Bapa kami, Allah yang hidup dan yang kekal, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur buat hari ini yang Engkau berikan untuk kami jalani dengan baik bersama Engkau. Terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan-Mu yang luar biasa, serta berkat-berkat yang Engkau curahkan bagi kami. Saat ini kami mau meluangkan waktu untuk bersatu teduh, bersekutu dengan-Mu dan menikmati firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami dan urapilah kami dengan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, mengenal seseorang dengan benar, mengenal seseorang dengan tepat dan detail membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperlukan suatu hubungan yang dekat di antara keduanya dan melalui tahapan yang benar. Tahapan paling dasar adalah menjadikan orang tersebut menjadi kenalan, dilanjutkan menjadi seorang teman, dan meningkat lagi pada persahabatan. Bila seseorang sudah meningkat pada persahabatan, dipastikan saling mengenal. Saudaraku, mari kita baca dalam Yohanes 10 ayat 22-29. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan yang kita baca dalam renungan hari ini, jelas dikatakan bahwa kegagalan mengenal Tuhan Yesus terjadi adalah karena orang Israel tidak percaya kepadanya. Mereka tidak digolongkan sebagai domba. Bila tidak tergolong jadi domba, sangat diyakini bahwa orang tersebut jauh dari berkat dan kasih Allah. Orang percaya disebut sebagai domba dari Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Nah, apa yang bisa terjadi bila kita domba-dombanya gagal mengenalnya? Yang bisa terjadi adalah, pertama, kita tidak dapat menikmati padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Gembala yang baik berjanji akan menuntun dombanya menikmati berkat-berkat yang luar biasa banyaknya. Namun karena dombanya tidak mendengarkan suaranya, mereka akan kehilangan berkat-berkat tersebut. Yang kedua, apabila kita domba-dombanya gagal mengenalnya, maka kita akan tersesat. Domba akan tersesat dan kehilangan arah hidup bila tidak mendengarkan suara Sang Gembala. Bila arah hidup tidak jelas, itu akan membuat hidup kita sia-sia karena tidak menemukan tujuan dan arti hidup.
Yang ketiga, apabila domba-dombanya gagal mengenalnya, maka kita jauh dari Allah. Domba yang tidak mampu mendengar dan memahami dengan benar suara Sang Gembala akan membuat hidupnya semakin jauh dari Allah. Keterpisahan tersebut akan membuatnya semakin tidak mengenal Sang Gembala, maka anugerah dan karunia yang telah disediakannya tidak akan diberikannya atas kita. Poin yang keempat, bila kita domba-dombanya gagal mengenalnya, maka kita tidak akan menerima kehidupan yang kekal yang telah disediakannya. Tujuan akhir dari perjalanan hidup domba-domba Allah adalah meraih kehidupan yang kekal. Namun, setiap domba yang tidak mendengarkan suara Sang Gembala akan mengalami penghukuman yang kekal. Tetapi sebaliknya, kerinduan kita akan kehidupan yang kekal akan menjadi kenyataan bila kita mendengar suara Allah dan melakukannya. Saudaraku yang terkasih, demikianlah 4 hal yang sudah kita pelajari dalam renungan hari ini mengenai domba dan Sang Gembala, dan kiranya dalam perjalanan hidup kita tidak gagal dalam mengenal Sang Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita gagal, maka kita tidak dapat menikmati padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Kita akan tersesat, kita jauh dari Allah, dan kita tidak akan menerima kehidupan yang kekal yang telah disediakannya. Nah, saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang kami terima hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam pimpinan-Mu, karena kami percaya Engkau sebagai Sang Gembala pasti memimpin kami menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Meskipun kami melewati jalan yang berliku dan memutar, namun kami tahu ini jalan yang terbaik yang Engkau rancangkan bagi kami. Sekarang setelah kami mendapat berkat firman-Mu, kami akan melanjutkan aktivitas-aktivitas kami. Kami mohon penyertaan-Mu untuk segala sesuatu yang akan kami lakukan pada hari ini, dan jadikanlah kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa melindungi Indonesia dari paham-paham radikal yang bermaksud memecah belah kesatuan dan persatuan di Indonesia, dan kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin negara kami untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di negeri ini, sehingga tercipta keamanan, kedamaian di seluruh Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.